Allahu Akbar, adalah sesuatu yang tidak diminta, yang tidak meminta, tetapi diminta oleh masyarakat untuk kita memimpin mereka, bukan kita mengajukan diri kepada masyarakat untuk kemudian kita dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah, di mana pada waktu yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang salat maghribnya tidak di awal waktu dan tidak berjamaah. Ada juga saudara-saudara kita yang tidak salat maghrib. Bahkan kalau kita perhatikan di jalan-jalan, ketika jam salat maghrib yang waktunya pendek, masih banyak orang yang berkeliaran di jalan. Bahkan saya diberitahu oleh beberapa pihak, di taman-taman, di tempat orang berkumpul, bahkan juga di warung-warung, masih banyak orang yang duduk lalu kemudian memang tidak sholat. Alhamdulillah, Allah beri kita kefahaman, keyakinan bagi yang laki-laki akan keutamaan sholat fardu kita kerjakan di awal waktu berbanding bukan awal waktu. Keutamaan salat fardu bagi kita laki-laki kita kerjakan secara berjamaah daripada kita salat sendiri-sendiri. Mudah-mudahan pemahaman dan keyakinan seperti ini Allah pelihara pada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita menjadi ahlul masjid, orang yang selalu mencari masjid ketika waktu solat fardu. Luar biasa keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menjadi ahlul masjid. Para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah kembali bertemu kita pada malam ini, baik secara langsung di masjid maupun melalui media radio. Dan kita yang lalu membahas tentang bahwa prinsip dasar di dalam Islam, jabatan kepemimpinan atas manusia dengan berbagai level adalah sesuatu yang
tidak diminta, yang tidak meminta, tetapi diminta oleh masyarakat untuk kita memimpin mereka, bukan kita mengajukan diri kepada masyarakat untuk kemudian kita dipilih. Ini hukum dan prinsip dasar, tapi nanti ada pengecualiannya yang akan kita sampaikan pada malam ini. Kita ulang sedikit untuk menyambung kenapa prinsip dasarnya kepemimpinan atas masyarakat di berbagai level tidaklah kita meminta apalagi tamak kepadanya, karena berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, derajatnya sahih Bukhari dan Muslim, paling tidak sahih Muslim. Misalnya yang sudah kita angkat yang lalu, ketika Nabi menasihati Abdurrahman ibnu Samurah, Nabi mengatakan kepadanya, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Abdurrahman, jangan minta jabatan kepemimpinan. Karena apa? Fa innaka in utitaha an mas'alatin, karena kalau kamu dapatnya dengan cara meminta, maka Allah tidak akan membantu kamu dalam menjalankan jabatan tersebut. Sebaliknya, kalau kamu dapat tidak meminta tapi diminta oleh masyarakat, fa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi kalau kamu dapat dengan tidak meminta, maka Allah akan bantu kamu dalam menjalankan amanah kepemimpinan tersebut. Ini satu hadis, ini sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa menceritakan ketika beliau menghadap menemui Nabi SAW, lalu ikut bersamanya dua orang dari suku Ash'ari, yang satu berdiri di sebelah kanan Abu Musa, satu sebelah kiri. Sesampai kepada Nabi, kedua orang ini rupanya minta jabatan. Lalu Abu Musa malu luar biasa kepada Nabi karena telah membawa orang yang meminta jabatan. Abu Musa mengatakan kepada Nabi, demi Allah, saya tidak tahu kalau dua orang ini datang maksudnya minta jabatan, dan mereka juga tidak beritahu saya apa tujuannya ikut. Artinya Abu Musa malu luar biasa dengan Nabi karena bawa orang yang minta jabatan. Maka kemudian Nabi mengatakan, kami tidak akan memberi jabatan bagi yang memintanya. Dalam riwayat yang lain, bagi yang meminta dan bagi yang menginginkannya. Tidak kami beri jabatan bagi yang meminta dan bagi yang menginginkannya. Kemudian Nabi pernah diminta oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu untuk diberi kepadanya jabatan kepemimpinan. Kalau dalam kitab Nihayatul Ahdathun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan berakhirnya alam semesta ini, karya Syekh Muhammad Hasan, beliau mensyarah hadis ini mengatakan yang diminta Abu Dzar adalah al-imarah awil wilayah, artinya kepemimpinan atas masyarakat, menjadi gubernur mungkin di Yaman, atau diutus ke wilayah apa memimpin di sana. Nabi ketika
Abu Dzar menawarkan diri untuk diberi jabatan. Kemudian Nabi pukul di pundak Abu Dzar dengan mengatakan, la ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah. Tidak saya beri, hai Abu Dzar, untuk kamu, karena menurut saya kamu tidak akan mampu untuk menjalankan kepemimpinan. Kamu lemah. Para ulama menyebutkan bahwa Abu Dzar dari sisi integritas ketakwaan itu orang yang sangat zuhud, orang wara, ahli ibadah. Masalah integritas beliau itu tidak diragukan, udah garansi. Tapi kapasitasnya kalau menjadi pemimpin menurut Nabi tidak memenuhi syarat. Maka Nabi kata kepada Abu Dzar, tidak, karena kamu tidak mampu. Wa innaha amanah, ketahuilah bahwa jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan dia bisa di akhirat nanti menjadi kehinaan dan menjadi penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, kecuali orang yang dapatnya dengan cara yang benar dan menjalankan kepemimpinan secara benar. Ini yang tidak menjadi jabatan kepemimpinan adalah tadi kehinaan di hari akhirat dan penyesalan di hari akhirat nanti kenapa mengajukan diri. Maka berdasarkan kepada hadis-hadis ini dengan tegas tentu jelas sekali bahwa Rasul mengatakan kepada Abdurrahman, jangan minta jabatan kepemimpinan. Yang kedua, ketika dua orang datang dari suku Asy'ari meminta, Rasul mengatakan, tidak akan kami beri kepada yang meminta, kepada yang menginginkan. Akan kami beri tentunya, walaupun tidak disebut hadis ini, kepada orang yang menurut kami mampu dan dia tidak meminta. Kalau kata Syekh As-Sa'di, salah seorang ulama besar di Saudi, punya kitab tafsir beliau yang masyhur, Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini ulama besar disebut dengan Asy-Syaikh Al-Allamah. Kalau orang alim itu ya ilmunya ya, tapi kalau sudah allamah itu betul-betul ilmunya luar biasa. Syekh As-Sa'di mengatakan ya, kalau dianalisis kenapa dilarang untuk meminta jabatan kepemimpinan, karena dikhawatirkan orang yang meminta itu di balik itu ada tujuan-tujuan duniawi, ada tujuan-tujuan untuk mendapatkan fasilitas duniawi. Nah, sehingga ketika dia dapat, dia akan semena-mena dalam menjalankan amanah harta umat. Ini satu. Yang kedua, jabatan kepemimpinan itu akan memberikan seseorang apa? Peluang untuk menjadi angkuh, menjadi sombong. Nah, sehingga dia di dalam menjalankan jabatannya akan semena-mena dengan kesombongan, dengan keangkuhan, bahkan akan memutuskan hubungan dia dengan Allah, karena seolah-olah dia adalah orang yang hebat dan sebagainya. Itu diantara kata Syekh As-Sa'di. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita lihat pengecualiannya. Kapan
kapan jabatan kepemimpinan itu boleh mengajukan diri? Di dalam kitab ini Mufsidatul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid disebutkan bahawa walidha fafi ahwalin khasatin yajuzu talabul wilayati kama fi qawlihi ta'ala mukhbiran an qawli Yusuf alaihi salam limaliki Misra qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yang menjadi dalil ada kalanya boleh mengajukan diri untuk jabatan kepemimpinan adalah dasarnya surat Yusuf ayat 55, di mana Allah mengisahkan kembali pengajuan diri Nabi Yusuf kepada Raja Mesir untuk diangkat menjadi menteri Bulagh, menteri yang mengatur logistik. Nabi Yusuf berkata kepada Raja Mesir, qala ja'alni, tolong angkat saya, ala khazainil ard, menjadi orang yang mengelola gudang-gudang tempat penyimpanan logistik. Kenapa Nabi Yusuf menawarkan diri? Beliau kemudian menjelaskan alasan, inni hafizun alim, karena saya hafiz, pandai menjaga amanah, tidak akan saya selewengkan amanah. Berarti ini bicara integritas. Yang kedua, saya alim, punya ilmu. Bagaimana ketika panen raya harga tidak anjlok yang akan merugikan para petani? Bagaimana ketika peceklik kemarau, stoknya cukup, harga tidak melambung tinggi? Saya punya ilmu mengatur ini. Inilah namanya kerjanya Bulagh. Kayak mana ketika panen raya harga tidak anjlok, karena kalau anjlok sayang para petani. Bagaimana ketika kemarau panjang, stoknya juga cukup, harga tidak melambung tinggi yang akan menyusahkan orang ramai? Maka Nabi Yusuf punya kemampuan untuk mengatur ini. Maka kita lihat sekarang penjelasan Syekh As-Sa'di. Nanti dari sini tentu kita bisa bawa patron ini kepada konteks yang lain. Syekh As-Sa'di menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, talabaha lihadhihi al-maslahati allati la yaqumu biha ghairuhu. Nah, kenapa Nabi Yusuf mengajukan diri? Karena tidak ada orang lain ketika itu yang punya kemampuan dalam mengelola logistik tadi yang melebihi beliau. Karena tidak ada orang lain yang punya kemampuan melebihi beliau di dalam hal mengelola logistik. Ini nadi syarat anti para ulama. Apa kemampuannya? Minal hifdzil kamili.
Pertama, integritasnya dalam menjaga amanah sempurna, enggak akan diselewengkan. Yang berikutnya, wal ilm bi jami'il jihatil muta'alliqati bi hadhil khazaini, punya ilmu dari segala aspek yang terkait dengan masalah pengelolaan gudang-gudang logistik, min husnil istikhraj wa husnil tasrif wa iqamatil adlil kamil. Apa itu yang dimiliki dalam kemampuan mengelola logistik? Pertama, min husnil istikhraj, kemampuannya untuk mengeluarkan tadi logistik, ya, untuk menjaga keseimbangan agar supaya stoknya, karena teori pasar tetap akan terjadi di mana-mana, bahwa kalau permintaan tinggi, suplainya sedikit, itu otomatis harga akan naik. Begitu juga kebalikannya, ketika suplainya banyak, kebutuhannya sedikit, demand-nya sedikit, maka ini harga akan anjlok. Maka Nabi Yusuf punya kemampuan menjaga ini, ya. Husnul tasrif, kayak mana mengelola ini, beliau punya ilmu tentang ini. Fahuwa lamma ra'ahu al-maliku istakhlasahu li nafsihi wa ja'alahu muqaddaman alaihi wa fi al-mahall al-'ali. Nah, ketika Raja Mesir melihat pada diri Yusuf ada kriteria tadi, integritas dan kapasitas, maka menjadikannya adalah orang yang utama dipilih untuk mengemban amanah sebagai menteri Bulugh tadi. Wajaba alaihi aidan an-nasihah at-tammah lil malik wal ra'iyah wa hiya muta'ayyanah fi wilayatihi, wa lihadha lamma tawalla khazain al-ardi sa'a fi taqwiyati az-zira'ah jiddan. Nah, maka juga menjadi tugas dan kewajibannya Nabi Yusuf memberi masukan nasihat kepada raja bagaimana agar supaya persoalan logistik di Mesir itu terkelola dengan baik. Sehingga kata Syekh As-Sa'di, saya tidak tahu beliau bacanya dari mana ini, kalau saya lihat footnote ini diambil dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kenapa saya katakan Syekh Sa'di berpendapat dari mana beliau ambil, tapi dia ada footnote-nya. Kata Syekh Sa'di apa? Walihada lamma tawalla khazain al-ardi sa'a fi taqwiyati az-zira'ah jiddan. Maka ketika Nabi Yusuf sudah diangkat jadi menteri logistik di Mesir, Bulugh, maka beliau itu berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan sektor pertanian. Sa'a fi taqwiyati az-zira'ati jiddan, itu maknanya adalah beliau berusaha sungguh-sungguh bagaimana sektor pertanian itu diperkuat, dibuat tangguh. Nah, maka ini saya tanya tadi di mana Syekh As-Sa'di ini membaca, ada footnote-nya di bawah ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, berdasarkan kepada ayat ini, para ulama mengatakan bahwa kapan seseorang boleh mengajukan diri untuk satu jabatan kepemimpinan? Dua syarat
berdasarkan ayat ini yang harus terpenuhi. Pertama adalah dialah orang yang paling mampu berbanding semua orang yang lain, dialah yang paling berkompeten. Nah, sekarang mohon maaf kalau kita, ya ini mungkin kita menilai saja ya. Orang-orang yang mengajukan diri seperti saya sebut di baliho, di spanduk, di banner-banner ya. Apakah orang itu yang paling mampu berbanding semua orang yang lain? Nah, itu kitalah yang menilai. Seharusnya dia sendiri juga nilai. Apakah memang saya yang paling mampu berbanding orang lain? Karena kalau dalam Islam ini Syekh Muhammad Hasan nanti ya, kalau kita baca hadisnya di dalam Islam ya, kalau ada orang lain yang lebih mampu dari kita, kita mesti mendahulukan orang lebih mampu. Itu satu. Syarat yang kedua adalah bahwa betul-betul dia itu niatnya untuk menduduki jabatan kepemimpinan itu ingin berbuat untuk kemaslahatan agama dan umat. Sama sekali tidak ada intrik untuk mendapatkan materi dan fasilitas duniawi. Jadi baru orang mengajukan diri kalau pertama bahwa dialah yang paling mumpuni dari semua orang lain. Dan betul niatnya adalah untuk berbuat untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan materi duniawi. Lagi-lagi kalau kita pakai dua kriteria ini, orang-orang yang mengajukan diri ini apakah betul tadi ya ingin untuk berbuat untuk kemaslahatan umat, atau mungkin apa yang ada di balik daripada jabatan kepemimpinan itu dari materi-materi duniawi, mobil dinas, perjalanan dinas, rumah dinas, makanan dinas. Kemudian orang-orang akan membutuhkan dirinya. Di tangannya ada kekuasaan, dipuji di mana-mana. Fee proyek sini, fee proyek sana. Nah, tentunya kalau orientasinya materi duniawi, itulah tadi yang dilarang. Kenapa tidak boleh diberi kepada orang yang meminta? Karena kemungkinan besar kalau meminta itu yang ditargetkan adalah materi-materi duniawi yang ada di jabatan kepemimpinan itu. Berbeda orang yang memang diminta oleh masyarakat, karena menurut masyarakat orang itu amanah, orang itu berkompeten untuk mengurus urusan mereka, diminta bantu oleh masyarakat untuk mengurus urusan mereka. Ada juga orang sekarang ini apa namanya ya, kalau kita dengar narasinya ya, ada orang-orang yang maju itu mengatakan apa, saya sebetulnya udah cukup lah, udah pensiun, mau istirahat, mau ibadah, tapi karena banyak sekali orang datang ke saya minta saya untuk maju, itulah yang kemudian terdorong saya. Padahal entah siapa yang datang ke dia. Le dah urang jak balon you maju lo lam deh long katim haik li. Sika hek dak lo. Nyolong kena istirahat ke dok.
Cuma hijab orang pegah paknya menyakan rangkan pak. Leh tu aja bang ya. Udah kemudian membawa-bawa orang lain. Padahal cidra mohon. Ayat pegah punya aja apa je hijab. Ini ada juga orang karena dia kalau bilang memang saya sendiri kan tidak enak. Lalu kemudian mengkambing hitamkan orang lain. Le tak urun jak walung ka. Nyopa harudra memang menyakan rangkat. Kalaupun ada yang pergi betul-betulan, orang pergi ini kemudian sebelum pulang apa bilang cuma pak kamu engkau motong ngawa kopi banyak. Ada memang yang datang juga mungkin tadi bilang sebetulnya pak ni maju pak. Tapi nanti setelah mau pulang pak kamu nuju engkau hawa. Benar keberuh maju tengok pak. Jadi kalau orang-orang yang ikhlas betul-betul mendatangi kemudian tadi mau minta, nah ini yang diperlukan. Nah jamaah rahimakumullah, ada hal yang cukup menarik untuk kemudian menjadi renungan semua kita. Kalau kita lihat ya bagaimana orang-orang berlomba-lomba berkonflik ini sebentar lagi ya, setelah nanti orang mendaftarkan nanti 27 ini sampai 29, maka akan kita lihat apa di media sosial itu adalah apa? Menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah orang lain. Luar biasa. Sehingga apa? Untuk bisa ya, sekarang ini sampai keluar satu istilah, saya tidak apal bahasa, entah bahasa Inggris entah bahasa Latin ininya, hanya bukan bahasa Inggris. Artinya orang untuk bisa dapat jabatan kepemimpinan itu menghalalkan segala cara. Yang penting ke mana bisa dapat. Kalau jujur kita bertanya, ada tidak di dalam pertimbangan orang-orang yang mengajukan diri ini untuk menjadi pemimpin masyarakat, bahwa kepemimpinan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat? Kalau tidak, itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Kenapa saya mengajukan diri meminta? Kira-kira ada tidak di dalam pertimbangan orang-orang yang maju ini bahwa jabatan kepemimpinan adalah amanah seperti Nabi bilang kepada Abu Dzar, dan dia di akhirat nanti menjadi kehinaan dan penyesalan? Kira-kira ini ada tidak menjadi pertimbangan? Atau pertimbangannya apa? Kalau saya jadi fasilitas mobil dinas, rumah dinas, perjalanan dinas, fee proyek, itu yang jadi pertimbangan. Tidak ada pertimbangan bagaimana mempertanggungjawabkan ini amanah di akhirat. Sehingga orang mau pelontang-pelanting dari memfitnah, berkonflik untuk memperebutkan sesuatu yang di akhirat justru jadi kehinaan. Maka jamaah rahimakumullah, Allah sudah sebutkan ini jauh-jauh hari, dan inilah memang yang terjadi. Di surat Al-Ahzab ayat 72 Allah menyebutkan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami, kata Allah, pernah menawarkan amanah kepada langit-langit, bumi, gunung-gunung, makhluk-makhluk Allah yang kuat-kuat, yang kokoh-kokoh, Allah tawarkan amanah. Fa'abaina an yahmilna, mereka enggan memikul amanah. Kenapa? Wa ashfaqna minha, karena takut tak sanggup menjalankan amanah. Maka mereka itu keberatan, ya Allah kami enggak mau ya Allah menanggung amanah,
tidak sanggup kami. Makhluk yang lemah, makhluk Allah, manusia ini justru nawarkan diri untuk dapat amanah. Wa hamalahal insan, manusialah yang kemudian tadi berlomba-lomba untuk rebut amanah. Gunung-gunung yang kokoh menolak, langit-langit menolak, bumi ini yang begitu besar menolak, takut tidak sanggup. Manusia justru nawarkan diri. Maka kata Allah di akhir apa? Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia ini memang bodoh bangai. Itu pun amanahnya adalah sesuatu yang berat, tapi justru kok berlomba-lomba untuk itu. Maka kata Allah tadi, jahul, betul-betul bodoh manusia ini, ya. Langit-langit, bumi dan gunung-gunung yang kokoh saja itu takut, tidak sanggup menjalankan amanah. Justru manusia yang kemudian menawarkan diri untuk merebut amanah. Mudah-mudahan ini jadi renungan bagi kita semua dan jadi ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا.